rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang. Jadi ini janji Allah. Bahwa orang-orang muda ke depannya jangan takut. Karena ada sebuah harapan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, janji yang penuh dengan harapan. Harapan akan masa depan yang baik, harapan masa depan yang luar biasa. Gak ada di sini yang punya harapan masa depan kita buruk, gak ada ya. Semua pasti punya harapan yang baik. Mundur lagi. Kita jelasin ayat pokok yang saudara berikan kepada saya. Ya, kita baca ayat ini. Ini karena ayat pokoknya. Nah, kita tidak boleh apa? Mari kita lihat. Yang belakang, yang sebelumnya, Dek. Nah, remote laptopnya. Oke, Ibrani 10, 35, 36. Ini ayat yang diberikan kepada saya dan yuk kita baca sama-sama. Buka Alkitab saudara. Alkitab saudara tahu? Alkitab tahu? Alkitab yang ada di tab saudara, yang di HP saudara. Itu namanya Alkitab ya kan. Kalau Alkitab itu buku. Ini sudah ada nih. Yuk lihat ke depan semua. Sebab itu janganlah kamu, baca sama-sama dong. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Stop dulu di situ. Ini yang terpenting. Hari depan yang penuh pengharapan itu akan dicapai kalau teman-teman semua tidak melepaskan kepercayaan. Kepercayaan kepada siapa? Tuhan. Ayat berikutnya. Karena besar upah yang ada upahnya bagi orang yang tidak melepaskan kepercayaan. Apapun tantangan zaman ini, apapun yang kita hadapi, kalau kita tidak melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka ada upah yang Tuhan berikan. Perhatikan, sebab karena ada upah yang besar menantinya, sebab kamu memerlukan apa? Ini yang penting. Untuk mendapatkan upah, tidak boleh melepas kepercayaan dan harus ada ketekunan. Tekun apa? Tekun beribadah, tekun baca firman, tekun-tekun yang lain. Tekun belajar. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, ternyata kita terus percaya kepada Tuhan, tidak melepas kepercayaan, tekun beribadah, tekun-tekun yang lain. Itu merupakan kita sedang melakukan kehendak Bapa atau kehendak Tuhan. Nah, orang yang melakukan kehendak Tuhan, kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Yeremia tadi, apa yang dijanjikan? Masa depan yang penuh dengan harapan. Ini yang terpenting. Kita semua pengen janji Allah itu digenapi. Kalau kita lihat janji Allah dalam Alkitab, ada ratusan, ada puluhan janji akan kehidupan kita. Dia berjanji akan menyembuhkan orang sakit. Dia berjanji akan memberkati kita. Dia berjanji akan membuat kita berhasil. Ya kan? Ada ayat yang ngomongkan, apa saja yang kamu berbuat akan Tuhan buat apa? Berhasil. Itu janji-janji Allah yang diberikan kepada kita kalau kita melakukan kehendak Bapa. Di ayat tadi, ayat pokok kita tidak boleh melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, hari-hari ini, kenapa tema ini diangkat? Saya melihat ini bagus sekali. Karena hari-hari ini banyak anak-anak muda yang melepaskan kepercayaannya. Gara-gara apa? Wah, pinter. Mungkin punya pengalaman ditinggal pacar mungkin ya. Banyak anak-anak muda zaman now ini ya. Kalau zaman dulu ditinggal pacar, golek neh, jakeh. Kok pakai bahasa Jawa ya? Nggak ngerti ya bahasa Jawa ya? Waduh, sorry. Kebiasaan guyon sama orang-orang Jawa ya. Ini di sini nggak ada orang Jawa di sini? Oh, ada juga ya, banyak juga ya. Tahu ya yang saya maksud ya. Jadi zaman dulu orang-orang kalau putus, zaman muda dulu, zaman saya, kalau diputus pacar, cari lagi, masih banyak kok, gitu bahasanya. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu sekali, cinta ditolak, dukun. Karena sekarang dukun nggak mempan, dukun nggak kepake sekarang, ya kan? Kalah sama medsos dukun, ya kan? Nah sekarang dukun nggak kepake, ya kan? Ya paling nangis-nangis ke Pak Gembala kan, Pak doakan Pak, saya diputus pacar kan begitu paling ya. Nah zaman saya dulu cinta ditolak, masih banyak lagi. Ditolak 1, apalagi kalau cowok yang ditolak kan, apalagi cowok kalau diputus aja, gampang cowok ditolak, masih ada 6. Kan 1 banding 7, betul gak? Laki-laki 1 banding berapa?
7, tapi yang 6 nenek-nenek. Jadi prinsipnya begitu. Tapi zaman now ini, putus pacar, minum baygon. Minum baygon tidak mati, malah terus sengsara saudara ya. Putus pacar, tidak mau sekolah. Putus pacar, gak mau kuliah. Ini yang terjadi. Makanya adik-adik, kalau kita percaya akan firman Tuhan bahwa hari depan kita, hari yang penuh harapan. Ya kan? Kalau sekarang diputus pacar, mungkin hari itu anggap kamu pacarmu yang mutus kamu tuh cantik sekali, ganteng sekali. Gitu kan? Tapi satu ketika kamu dapat pacar yang mungkin wajahnya sederhana, tapi setianya bukan main. Seneng enggak? Oh seneng ya kan? Enggak ganteng, enggak cantik, tapi setia, yang mengerti gitu ya. Nah nanti baru tahu, oh kenapa Tuhan izinkan saya putus dengan dia. Oh ternyata orang Manado bilang, oh dia lemos gitu ya. Lemos itu gonta-ganti pacar. Wah untung enggak jadi pacar saya, untung saya diputuskan. Hari depan penuh harapan. Nah slide berikutnya. Nah untuk kita bisa terus optimis, untuk kita terus bisa semangat, dan terus punya semangat untuk masa depan itu harus ada visi. Hidup di dalam visi. Visi itu apa? Visi itu sebuah tujuan. Ya, sebuah tujuan akhir. Kalau hidup tidak punya visi, adik-adik, saudara, teman-teman tidak semangat. Kalau nggak ada visi, seperti orang yang sedang mati. Tidak punya pengharapan. Contoh ya, orang yang nggak punya visi, nggak punya harapan masa depan itu, kalau dia diputus pacarnya, dia tidak pernah akan cari pacar lagi. Itu contohnya. Ngerti ya? Kalau sudah diputus karena patah hati, sudah sejak itu nggak mau cari pacar lagi. Gak kenalan orang yuk, gitu. Sorry, sakit gitu ya. Gak pernah buka hati. Bagi yang ditembak, ya toh, dek, aku mencintaimu, mau ndak jadi pacarku? Nggak mau buka hati. Itu ciri-ciri orang yang patah hati, ciri-ciri orang yang sudah nggak punya harapan, nggak punya visi, nggak punya optimis untuk dapat lagi gitu. Kan seharusnya kalau sudah putus atau patah hati berdoa sama Tuhan, Tuhan izinkan kami putus karena Tuhan akan kasih yang terbaik. Nah, bagaimana Tuhan mau kasih yang terbaik kalau hatimu masih tertutup? Ada yang saat ini sedang patah hati? Bukalah hatimu supaya ada orang masuk di hatimu. Haleluya. Ada yang senang rupanya hari ini ya. Karena sedang mengincar-ngincar yang mana ya. Haleluya. Nah jadi jangan patah semangat. Hari-hari ini Om Timo ya, panggil Om aja. Om Timo ini sudah memaksa orang untuk putus. Ada 3 pemuda di tempat saya suruh putus dengan paksa. Kenapa? Karena pacaran sama yang berkerudung. Jadi saya bilang kalau you tidak putus, saya bilang ini, kamu pengen ditampar malaikat apa ditampar Om Timo? Saya bilang begitu. Dia bilang, oh enggak dua-duanya, oh iya ya. Ya sudah putusin, tinggalin sebelum kamu nanti menderita di kemudian hari. Lalu hari-hari ini sudah ada 2 yang sudah putus, yang satu belum. Yang satu masih berhenti, Om coba dikonseling dulu, oke. Saya konseling dulu. Tetap sampai hari ini dia masih belum terima Yesus. Ya sudah saya bilang, kamu pilih yang mana? Pilih Yesus apa pilih dia? Enggak ganteng kok dia, saya bilang. Enggak ganteng sih, ngapain enggak diputusin? Apalagi dia tidak seiman dengan kamu. Ya Om, tapi kan perlu proses Om. Mau cepat putus? Ya udah, kalau kamu diapeli kamu pergi. Ya pasti cepat putus saya bilang. Dan ada 2 anak muda yang begitu putus. Wah seperti orang gila. Orang tuanya marah-marah. Ini anakku seperti orang gila gara-gara Pak Timo. Gitu. Wah setelah gitu aku ya punya ide ya toh. Saya khotbah di satu tempat, pemuda begini juga. Wah tak ajak dia. Nak motomu lo mendeli buka matamu. Lo wong ayu-ayu sak wakai rak karuan. Lo wong ayu-ayu wakih banget, banyak sekali. Emangnya sengaja cuman itu saya bilang. Dia bilang begini, Om, yang main tamborin cantik ya Om. Lah ya matamu tuh meleo, saya bilang begitu ya toh. Oh kamu lihatnya orang desa terus kok pergi ke kota sekali-sekali saya bilang begitu. Wah dia ternyata baru kebuka.
Dia pikir yang cantik cuman pacarnya. Gitu kan, dia lihat, banyak yang cantik juga ya orang Kristen. Ya banyak lah, saya bilang umat pilihan Allah gitu dong. Saya bilang. Kalau umat pilihan Allah, ya wajah sederhana pun jadi cantik ya, karena ada wajah kemuliaan gitu loh. Nah, dia akhirnya tinggalin pacarnya itu. Dan pacarnya, tapi sebelum ninggalin dia pinter. Dek, kalau kamu menjadi anak Tuhan, saya akan tetap pacaran denganmu. Tapi kalau kamu tidak mau ikut saya ke gereja, saya sudah sampai di hari ini. Memang berat, dia seperti orang depresi. Tapi ketika tak ajak terus pergi ke gereja-gereja, ketika saya khotbah, dia buka matanya. Ternyata orang cantik itu banyak. Anak Tuhan cantik itu banyak. Anak Tuhan ganteng itu banyak. Katakan amin. Loh kok amin, makanya cantik, ganteng dia. Saya cuma tanya sama di sini, ganteng-ganteng toh? Amin bilang. Enggak juga ya. Enggak semua ganteng ya. Ganteng-ganteng lah, ya kan? Dibanding dengan yang di sana kan, gitu kan? Betul? Ya, kita ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Setuju ya? Harus punya visi, punya tujuan. Tujuanmu apa? Tujuan hidupmu apa? Gak ada orang yang gak pengen berhasil dalam hidupnya. Makanya harus punya visi, punya tujuan supaya kita terus semangat. Target kita apa? Tujuan kita apa? Tujuan akhir hidup kita apa? Beranak cucu? Iya pasti. Tapi paling tidak hanya itu. Tujuan kita apa? Nanti jadi orang yang berhasil. Pengen jadi direktur? Pengen jadi... Anak saya lucu lagi. Saya tanya, kakaknya udah jadi hamba Tuhan. Adiknya ini masih kelas 6. Dek, kamu jadi hamba Tuhan ya? Enggak mau. Enggak mau, susah jadi hamba Tuhan. Pulangnya malam terus katanya. Lah terus kamu cita-citamu jadi apa? Tujuan hidupmu itu loh. Aku mau jadi bos. Bos apa? Bos rosok. Waduh. Lah kok bos rosok? Cita-citamu rendah sekali saya pikir. Papa itu enggak tahu bos rosok pada punya mobil expander seperti disebutkan tadi. Oh ya juga ya saya pikir ya. Ya sudahlah terserah kamu lah. Punya tujuan. Enggak ada orang ditanya tujuanmu apa? Bos yang penting hidup. Mana ada orang tujuan yang penting hidup. Ya kan makan tidur, nanti bisa buncit kayak gini kalau cuma makan tidur sudah ya. Jangan nanti kayak saya ini. Ya. Jadi punya tujuan supaya kita terus semangat dan optimis akan masa depan kita. Amin. Ya, setuju ya? Punya tujuannya. Tujuan saya nanti setelah kuliah SMP jangan pacaran dulu ya. SMP belajar dulu. SMA SMA mulai lihat-lihat kan, SMA mulai lihat-lihat, mulai PDKT ya kan, kuliah ditembak kan begitu kan, setelah kuliah menikah, bekerja atau menikah dulu, terserahlah ya. Pokoknya pacaran itu kuliah, jangan di SMA. Kalau SMA itu cinta monyet biasanya kan gitu ya. Ya, dia cinta monyet. Ya, saya kan sudah ngalami. Kamu kan belum pernah jadi tua, Om kan pernah jadi muda, ya kan? Jadi saya tahu, asik ya. Jadi miliki visi, ya. Hidup dengan visi, dengan tujuan yang benar, tujuan yang baik, tujuan yang tertata, tujuan yang jelas. Jadi anak muda kok tujuannya enggak jelas. Kamu pengen jadi apa nanti ke depan? Kamu denger enggak? Kamu nanti kalau udah besar mau jadi apa? Apa? Tukang soundman? Ya kamu di mana? Aduh, ini yang cantik-cantik. Kamu kalau nanti kamu dari Papua kan? Nah, sekolah di sini tujuannya apa? Ya, mau bangun Papua. Visinya itu mau bangun Papua. Kalau tidak ada ya, kalau tidak ada visi itu, ngapain datang sini, betul nggak? Karena ingin belajar di Jawa itu segalanya ada. Ya, di Jawa ini banyak yang dipelajari untuk bisa dibawa ke sana. Banyak orang sukses bakul bakso ya, tukang bakso aja di Papua sukses kok. Kenapa? Karena di Papua nggak ada orang bikin bakso. Nah kamu nanti pulang jadi bos bakso, wah keren. Luar biasa. Harus punya cita-cita bangun Papua itu enggak harus bangun. Enggak. Kamu jadi orang sukses, jadi orang kaya di Papua itu udah bangun Papua, lo udah bantu orang-orang kerja di tempatmu. Ya, jadi punya tujuan hidup yang jelas. Yang main drum tadi, mana ini ya kacamata, yang main drum mana tadi? Oh ya, sepertinya kamu tujuannya enggak jelas nih kayaknya. Tujuannya apa? Tujuan hidupmu apa? Menikah. Tujuannya apa? Kok tahu ya?
Ya itu Om kan, tapi Om bukan maha tahu, tahu aja, sok tahu aja. Kamu tujuannya apa hidupmu? Tujuanmu hidup apa? Ayo jawab. Apa tujuan hidupmu? Nah itulah, ini loh orang yang tidak jelas tuh seperti ini. Ya kan? Ditanya tujuan hidup apa, mikirnya kelamaan. Kalau kamu saya kasih uang 1 miliar hari ini mau buat apa? Lewat. Kalau kamu ada orang kasih 1 miliar mau buat apa? Kelamaan. Kenapa Tuhan tidak kasih uang 1 miliar sama kalian? Mikirnya kelamaan. Haleluya. Miliki visi hidup yang penuh dengan visi yang jelas. Maka kita akan jadi semangat. Contoh kecil aja ya. Dulu saya mau nembak pemain tamborin. Ya kan? Wah, senang kalau bicara pacar, senang sekali saya lihat ya. Wah, pemain tambor ini cantik sekali ya. Kalau nari itu anggun sekali. Nah, terus karena saking cantiknya banyak yang naksir, saya minta tolong sama Pak Gembala, Pak, dukung saya Pak, doain saya Pak, supaya saya diterima sama dia gitu. Saya mulai deket, mulai tanya-tanya alamatnya, namanya, boleh main ke rumah enggak. Nanti jangan ditiru ya caranya ya, jangan ditiru ya. Belum tentu sama cara ini manjur gitu. Saya coba kenal, saya tembak gitu. Nah kan yang lain tak lihat ganteng-ganteng, saya jelek sendiri waktu itu ya. Ternyata setelah saya tembak, wow mengejutkan. Ditolak saudara. Kalau orang dunia ditolak, dukun bertindak. Saya ditolak, saya doa puasa. Ya toh, saya doa puasa. Dalam nama Yesus, jabang bayi, siapa namanya? Vika waktu itu. Ada namanya Vika di sini? Ya, namanya Vika. Dalam nama Yesus, jabang bayi Vika. Jadi pacar saya. Saya konseling sama pendeta. Boleh nggak saya doa begini? Pendeta cuma begini, boleh. Tapi itu bukan kehendakmu. Kalau kehendak Tuhan nggak boleh, kamu jangan paksakan. Kalau kamu paksakan kehendak Tuhan jadi, ya konsekuensi tanggung sendiri. Saya terus deketin terus, saya pepet terus gitu. Lama-lama dia suka sama saya. Karena saya telaten gitu ya. Dia pulang nggak ada anterin, saya anterin gitu ya. Wah, nanti ada yang tiru mesti ya. Saya anterin, lama-lama kan, waduh. Orang Jawa bilang, wong tresno jalanan saka kulino ya. Karena sering kumpul, sering anter. Jadi, wah awalnya kalau denger mamahnya, terima kasih ya Dek Timo. Waduh senengnya bukan main. Waduh setelah begitu, wah jadian. Lah setelah jadian, saya nggak tahu. Setelah jadian, ternyata anak ini epilepsi, saudara ya. Cantik. Wah begitu saya pemain keyboard kita itu tomboy ya. Jadi tiba-tiba ngerangkul saya pemain keyboard itu. Wah, waktu dia main tamborin itu pingsan. Wah, terus keluar busanya. Nah ternyata dia punya epilepsi. Gitu. Tuhan tadi sudah ngomong apa? Ya, hamba Tuhan ngomong boleh. Tapi kalau kamu maksakan kehendak, ya kan? Nah itu. Jadi kesimpulannya seperti ini. Tetap punya visi, punya tujuan. Tapi jangan memaksakan kehendak. Jadi tujuan hidupmu apa? Jelas dulu. Kalau pengen kita terus tetap semangat dan memperoleh apa yang kita harapkan, maka kita harus punya visi, tujuan hidup yang jelas. Kalau anak muda saya pikir tidak hanya pacar saja, tapi pekerjaan, karir, yang kuliah-kuliah, ya jangan putus asa. Hari ini kamu ditolak atau dikeluarkan dari kerjaan, jangan putus asa terus nganggur, enggak mau ngapa-ngapain. Lakukan sesuatu, bentuk daripada tujuan hidup kita. Lakukan sesuatu, ya lakukan sesuatu yang itu hubungan dengan tujuan hidup kita. Yang kedua, ini visi ini kalau kita baca ayatnya di sini nggak usah dibaca ya. Itu tentang Yosua dan Kaleb yang punya visi untuk masuk ke tanah Kanaan, ya, untuk masuk ke tanah perjanjian. Yuk terus aja. Yang kedua. Nah, yang kedua, untuk kita terus semangat dan punya pengharapan di masa depan, maka kita harus memikirkan atau pikirkanlah akan kebaikan Tuhan. Siap-siap kasih kunci D kayaknya ya. Jadi
Apa maksudnya? Kalau kita baca ayat ini, coba dibaca ayat ini. Ya, ayat ini. Kalau kita perhatikan ada dua bagian, ada dua yang kita perhatikan. Yang pertama, sebagian di situ mengingat akan kesalahan saya, kejatuhan saya, akan Tuhan tidak menolong, akan kenapa Tuhan meninggalkan saya ketika saya punya persoalan. Tapi di sisi lain, di situ juga dikatakan, aku melihat mengecap kebaikan Tuhan, aku melihat sisi baik Tuhan, aku melihat pertolongan Tuhan. Nah, saya mau katakan begini, kalau mau tujuan kita tercapai, kita terus semangat. Jangan mengingat-ingat sesuatu yang buruk yang sudah terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi saya katakan, kenapa orang tidak bisa semangat? Kenapa orang tidak bisa antusias dan optimis akan masa depan? Karena pikirannya selalu dikuasai oleh masa lalu. Masa lalu. Masa lalu itu membuat orang tidak bisa maju, tidak bisa semangat. Seolah-olah dunia sudah mau habis, seolah-olah dunia sudah mau berakhir. Memang betul, ketika patah hati itu sakit banget. Apalagi kita dihianati, kita cinta mati, bener sing sana berkhianat. Waduh sakit. Lagunya Olga ya. Sakit hatiku, sakit hatiku. Sakit sekali, sakit atau apa lagunya itu? Sakit sekali. Tapi janganlah akibat dari semua itu kita tidak pernah melihat akan kebaikan Tuhan. Masalah pasti terjadi, kita masih hidup. Masalah anak muda, orang tua, semua punya masalah, kita masih hidup. Tapi jangan diingat-ingat terus akan masalah itu. Karena masalah yang buruk, pengalaman yang buruk akan membuat kita tidak bisa optimis, tidak akan bisa maju menempuh harapan yang baru itu. Harusnya yang kita lihat kan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Amin, saudara. Lihat kebaikan Tuhan. Jangan lihat masa lalu kita yang sudah hancur. Kadang-kadang kita hati kita dituduh oleh hati kita sendiri. Kamu berdosa, kamu orang berdosa, kamu gak layak. Itu mengintimidasi kita. Tapi coba lihat kebaikan Tuhan. Ya, ada dua suami istri yang punya pandangan yang berbeda. Sang suami itu melihat, Tuhan, seandainya anakku enggak kecelakaan, enggak mati, pasti saya begini. Tuhan, seandainya pabrik saya enggak kebakaran, pasti begini, sudah sukses dan lain sebagainya. Lalu si istri dia berkata, Tuhan, saya bersyukur walaupun anak saya kecelakaan dan akhirnya meninggal, tapi untung adiknya selamat, tapi untung saya dan suami selamat. Tuhan, saya bersyukur walaupun gudang kebakaran, pabrik kebakaran. Tapi saya bersyukur rumah ini tidak kebakaran. Rumah ini masih ada, kami bisa tinggal bersama-sama dengan anak dan istri. Responnya beda ya, responnya beda. Dan akhirnya si istri ini lebih move on dulu dan dia lebih berhasil.
Satu ketika isi istri ini jadi kepala bagian dan gajinya gede sekali. Sementara yang suami masih tetap terbangun, mabuk-mabukan, masih tetap nganggur, nongkrong-nongkrong di pos ronda, berkata, seandainya aku dulu tidak begini, seandainya Tuhan tidak tinggalkan saya ketika anak saya kecelakaan, ketika pabrik saya kebakar. Dia begitu terus. Tidak pernah akan maju, tidak pernah akan bangkit. Kenapa? Hanya melihat keburukan yang Tuhan izinkan. Kalau kita mau berhasil, kita mau sukses, kita terus tetap optimis. Jangan tinggal dalam kenangan masa lalu. Tinggalkan masa lalu itu. Ya, masa lalu yang buruk itu akan membuat kita tidak bisa maju. Tapi kecaplah kebaikan Tuhan. Ya, kecaplah kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan. Ntar dulu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kamu bisa bernapas, itu karena kebaikan Tuhan. Kalau kamu mulai kehilangan sukacita, kamu mulai tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Kamu datang ke rumah sakit, lihat orang-orang yang diinfus, lihat orang-orang yang sudah megap-megap. Kamu akan pulang tersungkur dan berkata, Tuhan terima kasih, aku masih sehat, masih kuat, aku masih bisa berkarir, aku masih bisa melakukan sesuatu. Tapi kalau yang kamu lihat adalah orang-orang yang itu kaya, itu sukses, itu keren, itu baik, itu coba kita lihat. Di balik pengalaman yang buruk itu, ada sesuatu yang sebenarnya Tuhan kerjakan buat kita. Saya semalam sharing dengan Bapak Gembala. Kemarin pagi ya. Tadi pagi. Saya pernah pelayanan yang sudah saya bangun. Ya, 32 anak sekolah minggu, 17 orang dewasa. Itu hanya diminta begitu saja. Hanya alasannya apa? Hanya alasannya bilang, gerejamu jaraknya cuma 3 kilometer. Kamu harus keluar dari daerah kami. Halo, itu buruk sekali buat saya. Sangat buruk. Lagi sukacitanya lulus sekolah Alkitab, merintis pekerjaan baru, sudah ada sekolah minggu 32 anak, sudah ada ibadah umumnya 17 orang. Dengan santainya kamu harus pergi dari sini karena di situ jaraknya cuma 3 kilo dari gereja saya. Karena dia senior, saya harus mengalah. Pahit gak saudara? Pahit. Orang saya ngerintisnya dulu, aduh ngeri sekali, berangkat naik sepeda, belum ada motor saya dulu. Naik sepeda, anak hujan terus, anak saya masih umur 1,5 tahun, itu tak kudungi kresek, tak bungkus kresek, tak bolongin kecil gitu, hujan terus, tak peluk gini sambil naik sepeda. Sudah berhasil, diminta cuma-cuma. Terus saya dengar 1 tahun kemudian bubar pelayanan itu, enggak nangis. Itu buruk sekali buat saya. Itu membuat saya malas pelayanan. Saya kecewa dengan hamba Tuhan GPDI pada waktu itu. Saya malas dengan organisasi GPDI. Tapi satu ketika saya ikut pemuda seperti ini. Tinggalkan pengalaman buruknya. Yuk mulai lihat ke depan. Jangan lihat ke belakang. Lihat ke depan. Di sana ada pertolongan Tuhan. Adik-adik ngerti ketika bangsa Israel mau menyeberang. Kenapa bangsa Israel berani menyeberang? Diperlukan kesadaran. Bahwa di ujung sana Tuhan sedang menyediakan berkat yang luar biasa. Dari hasil pengalaman burukmu, renungkan itu jangan membuat kita jadi patah semangat. Tapi renungan itu menjadi kita sadar bahwa di luar sana, di depan sana ada pertolongan Tuhan yang besar yang sedang menanti kita. Janji Allah yang diberikan itu. Apalagi kalau soal putus pacar kecil. Kamu diputus yang gendut akan dapat yang kurus. Diputus yang lurus akan dapat yang keriting. Iya kan? Pasti Tuhan akan kasih yang terbaik di luar sana. Tapi ingat, jangan kita hidup di dalam masa lalu. Masa lalumu itu tinggalkan. Wah indah sama dia, sayang dia mengecewakan saya. Laki-laki semua jahat gitu ya. Perempuan semua sama. Ya kalau begitu kawin bencong kalau itu. Repot kalau sudah begitu. Jadi harus hilangkan semua itu. Dan mulai, kalau sudah punya pengalaman buruk, jangan tinggal, mulai melangkah. Mulai lihat sesuatu yang bahwa di depan sana ada sebuah pertolongan Tuhan. Coba mulai kecap kebaikan Tuhan, jangan kata Arjo. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah
betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kebaikan itu dikecap, dirasakan. Kenapa orang berkata Tuhan baik? Karena dia merasakan Tuhan itu baik. Nah, orang yang tinggal di masa lalu, dia tidak akan pernah merasakan akan kebaikan Tuhan. Karena dia melihat bahwa Tuhan itu jahat. Kenapa saya ngalami seperti ini? Kenapa pacar saya meninggalkan saya? Kenapa pekerjaan saya digini itu? Ada anak muda di tempat saya. Dulunya sukses sekali. Sukses sekali. Pemasukannya setiap bulan itu sekitar 80 juta sampai 100 juta. Tapi karena pandemi, saudara tahu semua ya, pandemi ini memukul kita semua. Nol. Tidak ada pemasukan, nol. Karena mau jual di mana, dia buka usaha makanan, buka makanan tahu bakso itu. Tempat wisata tutup, pusat oleh-oleh ditutup. Terus dia mau jual kemana? Nol. Yang dibeli tetangga-tetangga paling dapat untuk operasional aja nggak nutup. Untuk bayar listrik aja nggak nutup. Sehingga dia harus nombok dan gagal total pokoknya. 1 tahun tidak ada pemasukan. Dan hampir 2 tahun ini tidak ada pemasukan. Yang saya suka dari dia tidak pernah mengeluh. Dan dia semangat. Dan dia mau mencoba sesuatu yang baru. Hari-hari ini dia buka cateringan. Dia coba masakan-masakan yang tidak ada di sana. Dia buka masakan woku, rica, tahu bakso, goreng. Lalu dia online kan. Dan sekarang omsetnya mulai lumayan. 1 minggu bisa dapat 3-4 juta. Ya mulai 3-4 juta, keuntungannya 1 juta. Sudah lumayan ada pemasukan, mulai. Ini mulai banyak cateringan yang besar, mulai. Coba kalau dia tinggal di belah, cuma di usahanya. Wes Tuhan tinggalkan saya, wes saya terpuruk itu. Dia tidak akan pernah dapat berkat. Tapi dia mau sesuatu dan mau mencoba. Ya, ku tak akan pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya Jangan berhenti mencoba walaupun saat ini kondisimu sedang buruk. Jangan berhenti mencoba, terus tetap optimis. Karena Tuhan apa tadi? Dia sudah memberikan harapan damai sejahtera. Harapan yang penuh yang daripada Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Yaitu janji-janji Allah diberikan kepada kita. Waktunya sudah lewat tapi kita selesaikan ya sebentar ya. Yuk. Ya. Oh ini belum. Nah yang ketiga. Nah kalau tadi tidak boleh hidup di dalam masa lalu ya. Tapi lihatlah akan kebaikan Tuhan. Yang ketiga, hidup dengan berani. Nah Yosua akan menyeberang. Ya akan menyeberang dan Yosua akan datang ke penuh. Dikatakan di sana banyak orang besar-besar orang. Tapi mereka berani. Berani. Ya, gak perlu baca ayatnya, bisa baca di rumah. Berani, tapi beraninya itu bukan nekat. Bukan bonek. Berani, nekat sama iman beda ya, beda tipis. Nekat sama beriman itu beda tipis. Ya kan? Nggak asal gerusah-gerusuh. Mengerjakan sesuatu dengan semaunya sendiri, jangan. Jadi berani, tapi ada dasarnya. Dasarnya adalah tadi melakukan kehendak Tuhan, yaitu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Berani, ya kan? Pengen saya berani ngerampok. Nah, itu kan enggak benar. Ya kan? Berani ngerampok gitu. Terus mau nembak pacar, ya kan, nembak cewek, berani tapi gabrus. Adiknya diancam, kalau kamu enggak ini kamu tak jotosi gitu. Bilang sama kakakmu harus mau sama saya. Nah kan repot itu. Nggak boleh gitu ya. Menekan, nggak boleh. Pokoknya berani tapi nggak. Jadi berani ambil sesuatu, ambil keputusan. Berani ambil keputusan. Orang yang optimis itu berani.
Contoh ya. Contoh nih. Om ini kan juga suka mainan burung tuh. Jangan negatif dulu, burung ketawa. Mainan burung. Ya, bukan mainan burung Om, mainan burung. Burung beneran, burungan kicau mania itu. Ya kan? Nah, Om itu suka burung-burung yang berkicau, murai batu, cucak hijau yang seperti itu. Itu kan harganya mahal, gitu. Nah kalau saya beli yang mahal, itu pasti nggak mampu. Nah saya beli burung yang sudah rusak. Ya, yang rusak itu ya posisi mabung, ambrol dan dijual separuh harga. Saya beli. Saya rawat, pulih, saya jual lagi, untungnya 3 kali lipat. Nah, tapi karena saking senengnya, saya gabrus sakarepe dhewe, ya. Tahu sakarepe dhewe? Ya semau gua. Wah, asal ada orang, wah saya ambil duit, pinjem teman, 1 juta, wah pinjem. Pinjem aja udah salah ya kan, pinjem kok udah buat kayak gitu, buat beli burung. Pinjem, wah beli burung, harganya berapa? 900, duh, langsung saya beli. Gitu, ya sudah, saya piara gitu. Padahal saya janji sama orangnya, besok 2 minggu tak kembalikan. 2 kali lipat. Wah, sudah. Burungnya enggak laku-laku malah mati, saudara. Ya itu karena apa? Ngawur ya kan, karena ya enggak pakai hikmat. Enggak perlu begitu. Pelan-pelan, tapi pasti. Yuk, hidup dengan berani. Ya, jangan kita ini jadi orang yang asal bekerja, tapi penuh dengan perhitungan. Yuk slide terakhir aja, terakhir aja. Terus. Ya, ini hidup dalam firman Tuhan. Ya, Yosua dia diterangi hidup berpatokan kepada firman Tuhan. Makanya visinya tercapai. Yang bisa masuk tanah Kanaan Yosua dan Kaleb. Ya, itu luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali. Nah, kita lihat perjalanan Yosua dan Kaleb. Dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, dia tidak menyimpang ke kanan kita dan dia tetap berpatokan kepada firman Tuhan. Yuk kita baca ayat ini ya. Ini bagus sekali coba. Ya, bisa kelihatan ya, saya nggak kelihatan soalnya. Yuk 1, 2, 3. Janganlah engkau memperkatakan kitab Taurat itu, renungkanlah siang dan malam. Ya stop, supaya apa? Bertindak, tidak seperti yang poin ketiga tadi, asal berani. Ya, hati-hati, banyak jebakan dunia ini, banyak. Ya, apalagi serang medsos luar biasa sekali. Yuk terus baca lagi. Terus. Ya, terus. Stop. Perjalananmu akan apa? Dan banyak orang cuman berhasil tapi nggak beruntung. Kenapa? Karena tidak pakai prinsip firman Allah. Kalau mau kita berhasil dan beruntung, pakai prinsip firman Allah. Terus ayat 9. Hidup perjalanan seseorang pasti mengalami jatuh dan bangun. Tapi firman Allah berkata apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bahwa Tuhan itu menyertai kita. Immanuel, Allah beserta kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tundukkan bukan kelapa ya, kepala kita ya. Jadi tundukkan kepala kita. Kita nyanyi yang tadi. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kehendakmu. Hatiku dia punya rencana, Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, rencanamu indah buat kami. Kalau hari-hari ini anakmu yang sedang putus asa, yang sedang patah hati, yang sedang terpuruk, yang sedang kesulitan, biarlah mereka bangkit dan mencoba
Sesuatu yang belum pernah aku coba. Dan bersama Tuhan pasti bisa. Bersama Tuhan kami semangat. Bersama Tuhan kami optimis. Tuhan pasti berkati. Tuhan pasti kabulkan apa yang menjadi cita-cita kami semua hari ini. Pemuda remaja di tempat ini akan menjadi pemuda seperti Yosua dan Kaleb yang melihat visi itu dengan jelas. Yang hidup berjalan dengan firman Tuhan. Dan berhasil. Dan beruntung dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Semua yang ada di tempat ini. Berkati semua anak-anakmu yang sekarang sedang terdiam pun. Tuhan jamah hatinya. Tuhan berkati hatinya. Tuhan kuatkan, teguhkan hatinya. Bukakan jalan Tuhan. Bukakan jalan yang buntu. Anak-anakmu dari yang remaja, pemuda, pra-remaja. Semua akan melihat kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Firman Allah sudah sama sampaikan. Dan biarlah firman itu tertanam dalam hati kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.